Halo, selamat sore. Hari ini kita akan membahas mengenai materi kita, yaitu mitigasi bencana alam. Ini merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya mengenai bencana alam. Nah, yang pertama mau kita bahas di mitigasi bencana alam ini adalah pengertian mitigasi bencana alam. Nah, pengertian mitigasi bencana alam ini mencakup 3 hal penting, yaitu mitigasi, adaptasi bencana alam, dan penanggulangan bencana alam. Nah, mitigasi menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi bencana merupakan sebuah rangkaian upaya guna mengurangi resiko bencana, baik lewat pembangunan fisik atau penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Nah, jadi mitigasi bencana alam ini adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, sehingga jumlah korban dan kerugian bisa diperkecil dengan cara membuat persiapan sebelum bencana itu terjadi. Nah, itu adalah pengertian dari mitigasi bencana alam. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis mitigasi. Nah, jenis-jenis mitigasi ini ada 2, ada mitigasi struktural dan yang kedua nanti ada mitigasi non-struktural. Nah, kita akan lihat apa perbedaan dari kedua jenis mitigasi ini. Nah, yang pertama adalah mitigasi struktural. Apa itu mitigasi struktural? Mitigasi struktural adalah upaya meminimalkan bencana dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Misalnya, dengan membangun waduk, ini kita pakai untuk mencegah banjir, atau dengan membuat alat pendeteksi aktivitas gunung api. Atau juga misalnya dengan membuat bangunan anti gempa. Nah, ini adalah upaya-upaya struktural untuk mengurangi atau meminimalkan bencana yang terjadi. Nah, itu yang pertama, mitigasi struktural. Nah, jadi mitigasi struktural ini sebenarnya lebih mengedepankan tindakan pengurangan kerentanan terhadap bencana, yakni dengan melakukan rekayasa bangunan yang tahan akan bencana. Nah, itu mitigasi struktural. Nah, yang selanjutnya adalah yang kedua, mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural ini adalah upaya mengurangi dampak bencana melalui pembuatan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan. Nah, contoh misalnya pembuatan undang-undang penanggulangan bencana sebagai upaya non-struktural dalam bidang kebijakan, pembuatan tata ruang kota, dan lain sebagainya. Nah, ini dapat berguna bagi penguatan kapasitas warga. Nah, ini adalah jenis-jenis mitigasi. Mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas adalah tujuan mitigasi. Nah, tujuan mitigasi ini ada 5. Yang pertama adalah meminimalisir risiko korban jiwa. Jadi mitigasi itu dibuat tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko terjadinya korban jiwa. Lalu yang kedua, meminimalisir kerugian di bidang ekonomi. Yang ketiga, meminimalisir kerusakan sumber daya alam. Lalu yang keempat, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk membuat rencana pembangunan di masa yang akan datang atau di masa depan. Dan yang terakhir, tujuan dari mitigasi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko dan dampak dari bencana yang terjadi dan yang akan terjadi. Nah, ini adalah tujuan dari mitigasi. Nah, selanjutnya yang mau kita lihat adalah kegiatan dalam mitigasi. Nah, apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mitigasi bencana alam? Nah, ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mitigasi bencana alam. Yang pertama adalah mengenal dan memantau resiko bencana. Jadi kita harus mengenali dan memantau kira-kira resiko bencana yang akan terjadi itu apa. Nah, lalu kegiatan yang kedua yang dilakukan adalah membuat perencanaan partisipasi penanggulangan bencana. Nah, ini langkah kedua yang dilakukan.
Lalu yang ketiga adalah memberi awareness bencana bagi warga yang ada di sekitar. Itu kegiatan yang ketiga. Lalu kegiatan yang keempat yang dilakukan dalam mitigasi adalah mengidentifikasi dan mengenal sumber ancaman bencana. Nah, setelah dikenali, lalu langkah yang kelima, kegiatan yang kelima yang kita lakukan dalam mitigasi bencana adalah memantau penggunaan teknologi tinggi dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, itu adalah langkah yang kelima. Lalu yang keenam, kegiatan yang dilakukan adalah mengawasi pelaksanaan tata ruang, dan kegiatan yang terakhir dalam mitigasi bencana adalah mengawasi pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mitigasi bencana alam. Nah, yang selanjutnya yang mau kita lihat adalah prinsip-prinsip dalam mitigasi. Nah, ada 5 prinsip dalam mitigasi bencana alam. Yang pertama adalah bencana yang terjadi itu adalah pelajaran saat terjadi bencana berikutnya. Nah, jadi dalam mitigasi bencana yang sedang terjadi ini adalah pelajaran yang harus dipelajari supaya apabila terjadi bencana yang sama di masa yang akan datang, korban jiwa dan korban kerusakan itu bisa lebih diminimalisir. Lalu yang kedua, prinsip yang kedua adalah butuh kerjasama dari berbagai pihak. Jadi dalam mitigasi ini tidak hanya melibatkan pihak pemerintah, tapi boleh melibatkan individu atau kelompok-kelompok. Lalu prinsip yang ketiga adalah dilaksanakan secara aktif. Dan prinsip yang keempat adalah harus lebih mendahulukan kelompok yang rentan supaya menghindari lebih banyak korban yang jatuh. Dan prinsip yang terakhir dalam mitigasi bencana alam adalah harus selalu dipantau dan dievaluasi supaya hasilnya lebih efektif. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dalam mitigasi. Yang selanjutnya yang mau kita bahas adalah mengenai tahap-tahap dalam mitigasi. Nah, dalam mitigasi ada 4 tahapan yang ada di mitigasi bencana alam. Yang pertama adalah upaya mitigasi. Nah, tahap yang pertama ini di sini mitigasi dilakukan sebagai tahapan awal penanggulangan bencana alam untuk memperkecil atau mengurangi dampak bencana. Mitigasi juga bisa berarti kegiatan sebelum bencana itu terjadi. Nah, itu adalah tahap yang pertama. Lalu tahap yang kedua adalah tahap kesiapsiagaan. Nah, pada tahap ini diperlukan ketika merespon terjadinya bencana. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang sebelumnya pernah terjadi serta bencana lain yang kemungkinan akan terjadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar korban jiwa dan kerusakan sarana prasarana dapat dihindarkan. Nah, itu tahap yang kedua. Lalu tahap yang ketiga adalah tahap tanggap. Nah, dalam tahap ini diperlukan upaya tanggap untuk meminimalkan bahaya akibat bencana. Tahap ini berlangsung sesaat pasca bencana itu terjadi. Nah, jadi rencana penanggulangan bencana ini dilaksanakan dengan fokus upaya pertolongan kepada korban serta antisipasi kerusakan akibat bencana tersebut. Nah, ini adalah tahap yang ketiga. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap pemulihan. Pada tahap ini yang dilakukan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat seperti sedia kala. Pada tahap ini, fokus diarahkan kepada penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban dan membangun kembali sarana prasarana yang rusak. Nah, jadi ini adalah tahapan-tahapan dalam mitigasi. Nah, dari tahapan ini sebenarnya bagian yang terpenting dalam penerapan mitigasi bencana alam ini adalah pemahaman kita mengenai sifat bencana itu sendiri. Kenapa? Karena setiap tempat itu memiliki berbagai tipe bahaya yang berbeda-beda. Misalnya, ada beberapa daerah yang sebenarnya dia sangat rawan terhadap banjir, tapi tidak semua daerah rawan terhadap banjir. Daerah lain kemungkinan adalah merupakan daerah yang rawan terhadap gempa bumi dan sebagainya. Nah, ini mengenai tahapan-tahapan mitigasi. Nah, yang selanjutnya yang mau kita lihat adalah beberapa contoh dalam mitigasi bencana.
Nah, Indonesia ini merupakan suatu negara atau sebuah negara dengan wilayah yang rawan bencana alam, seperti misalnya banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, letusan gunung berapi, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa upaya dalam melakukan mitigasi yang biasanya dilakukan oleh BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, yang pertama, contoh mitigasi yang mau kita lihat adalah mitigasi tsunami. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam mitigasi tsunami. Yang pertama adalah menggunakan sistem untuk mendeteksi tsunami dan memberikan peringatan untuk mencegah jatuhnya korban. Lalu yang kedua adalah sistem peringatan tsunami internasional. Lalu yang ketiga adalah sistem peringatan tsunami secara regional. Nah, ini contoh mitigasi untuk tsunami. Lalu yang kedua adalah contoh mitigasi bencana tanah longsor. Nah, dalam mengatasi bencana tanah longsor ada beberapa langkah mitigasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah hindari daerah rawan longsor atau jangan membangun pemukiman di daerah yang rawan longsor. Lalu yang kedua, mengurangi tingkat keterjalan lereng agar tidak rentan longsor. Ini adalah upaya mitigasi yang kedua. Lalu yang ketiga yang bisa dilakukan adalah menggunakan sistem terasering dengan drainase yang tepat. Ini adalah langkah mitigasi yang ketiga untuk tanah longsor. Lalu yang keempat, penghijauan dengan menanam tanaman berakar dalam. Nah, ini juga bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya longsor dengan melakukan penghijauan. Lalu langkah yang kelima adalah mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat. Lalu langkah yang keenam, menutup rekahan di atas lereng agar air tidak cepat masuk. Nah, yang terakhir adalah dengan melakukan relokasi. Nah, tapi relokasi ini biasanya dilakukan untuk beberapa jenis kasus yang khusus. Nah, ini adalah contoh mitigasi bencana tanah longsor. Lalu yang selanjutnya yang mau kita lihat adalah contoh mitigasi bencana banjir. Nah, contoh mitigasi bencana banjir ini bisa dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu tahap sebelum terjadinya banjir, tahap saat terjadinya banjir, dan tahap sesudah terjadinya banjir. Nah, sebelum terjadinya banjir ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan penataan terhadap daerah aliran sungai. Ini yang bisa mitigasi yang bisa dilakukan sebelum terjadinya banjir. Yang kedua adalah membangun sistem peringatan dan pemantauan banjir. Yang ketiga adalah tidak membangun rumah atau bangunan lain di daerah bantaran sungai. Lalu yang keempat, membuang sampah di tempatnya atau jangan membuang sampah di sungai. Lalu yang kelima, upaya mitigasinya adalah melakukan pengerukan sungai secara intens. Dan yang terakhir adalah melakukan penghijauan di area hulu sungai. Nah, ini adalah langkah mitigasi bencana banjir sebelum banjir itu terjadi. Lalu yang kedua adalah upaya mitigasi pada saat banjir itu terjadi. Nah, pada saat banjir terjadi, upaya mitigasi yang dilakukan yang pertama adalah matikan aliran listrik. Lalu yang kedua adalah mengungsilah ke daerah yang aman. Yang ketiga adalah jangan berjalan di daerah dekat saluran air. Dan yang keempat adalah menghubungi instansi yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Nah, ini adalah upaya mitigasi yang dilakukan saat terjadi banjir. Nah, yang ketiga adalah upaya mitigasi sesudah banjir terjadi. Nah, sesudah banjir terjadi, langkah mitigasi yang dilakukan adalah yang pertama sudah pasti membersihkan rumah atau lingkungan lingkungan akibat terjadi banjir. Lalu yang kedua adalah menyiapkan air bersih agar terhindar dari diare dan penyakit pasca banjir terjadi. Lalu yang ketiga adalah
mewaspadai atau waspadalah terhadap sebaran binatang berbisa atau penyakit yang kemungkinan mewabah pasca banjir, dan selalu waspada terhadap banjir susulan. Nah, ini adalah contoh mitigasi bencana banjir yang bisa kita lakukan sebelum, saat, dan sesudah terjadi banjir. Nah, ini mitigasi banjir. Lalu yang terakhir adalah contoh mitigasi bencana gempa bumi. Nah, gempa bumi ini juga ada 3 tahap langkah mitigasi di sini. Yang pertama adalah sebelum gempa terjadi, yang kedua ketika gempa terjadi, dan yang ketiga adalah setelah gempa terjadi. Nah, upaya mitigasi yang pertama sebelum gempa terjadi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, membangun hunian atau bangunan yang sesuai aturan tahan gempa. Yang kedua, kenali lokasi bangunan tempat tinggal. Yang ketiga, tempatkan perabot di areal yang proporsional. Lalu yang keempat, siapkan peralatan khusus dalam satu kotak seperti P3K, makanan instan, senter, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, periksa penggunaan gas dan listrik. Lalu yang keenam adalah catat nomor-nomor penting. Yang ketujuh, yang tidak kalah pentingnya sebelum terjadi gempa adalah kita harus mengenali jalur-jalur evakuasi agar saat terjadi gempa kita tidak panik dan kita bisa tahu harus pergi kemana. Dan yang terakhir adalah ikuti kegiatan simulasi mitigasi gempa. Nah, ini upaya mitigasi gempa bumi yang bisa kita lakukan sebelum gempa terjadi. Nah, ketika gempa terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama adalah tetap bersikap tenang. Yang kedua, hindari sesuatu yang kemungkinan dapat roboh. Jika memungkinkan, silakan berlarilah ke tanah lapang. Lalu yang ketiga adalah perhatikan tempat kita berdiri, karena kemungkinan di tempat kita berdiri itu mungkin akan timbul retakan-retakan tanah. Jadi kita harus tetap waspada di tempat kita berdiri. Lalu yang terakhir adalah saat berada di kendaraan, silakan turun dari kendaraan dan jauhi pantai. Karena yang ditakutkan adalah kalau kita berada di dekat pantai, kemungkinan akan ada tsunami akibat dari gempa. Nah, itu yang bisa kita lakukan ketika gempa terjadi. Nah, setelah gempa terjadi, upaya mitigasi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, gunakan tangga biasa dan cepat keluar apabila kita sedang berada di bangunan atau gedung. Lalu yang kedua, periksa sekitar kita. Jika ada yang terluka, lakukanlah pertolongan pertama. Dan yang terakhir adalah hindari berada di dekat atau di dalam bangunan yang berpotensi roboh. Nah, ini adalah upaya-upaya mitigasi yang bisa kita lakukan sebelum gempa, ketika gempa, dan pasca gempa terjadi. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan materi kita yang lain. Terima kasih.